Halo teman-teman semuanya, kita kembali dalam kelas online filsafat untuk pemula. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aliran-aliran dalam dunia filsafat. Bila sebelumnya kita sudah bahas tentang kapitalisme dan tentang marxisme, hari ini kita akan membahas tentang aliran yang dikenal dengan nama liberalisme. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan mengenai liberalisme, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebagai pemantik bagi teman-teman untuk berpikir ya. Pernah nggak teman-teman terpikir di dalam keseharian dari mana sebenarnya asal gagasan mengenai kebebasan? Kebebasan itu ada banyak ya, misalnya kebebasan berbicara, kebebasan hak untuk memilih, misalnya hak untuk berbicara tadi. Atau dari mana sebenarnya asal konsep bahwasannya semua manusia itu setara? Nah, teman-teman, ide-ide itu tadi itu berakar dari sebuah aliran filsafat yang dikenal dengan nama liberalisme. Liberalisme harus diakui ya, dia sudah membentuk dunia modern kita hari ini, sehingga kita punya kesadaran mengenai kesetaraan hak, kebebasan bicara, dan juga konsep mengenai hak yang sama dalam memilih pemimpin. Nah, untuk itu mari kita bahas lebih dalam aliran liberalisme ini dari sudut pandang pemikiran dua filsuf ya. Pertama adalah John Locke, yang kedua adalah John Stuart Mill. Keduanya ini adalah tokoh sentral dalam filsafat liberalisme. Nah, tapi sebelum ke situ, apa sebenarnya liberalisme itu sendiri? Jadi bagi saya teman-teman, kalau salah silahkan dikoreksi di kolom komentar. Liberalisme itu merupakan aliran filsafat dalam bidang politik yang berfokus pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan kesetaraan hak di hadapan hukum. Nah, filsafat liberalisme itu sebenarnya bukan barang yang baru, dia barang yang lama tuh. Dia muncul sejak era pencerahan atau enlightenment, era perpindahan dari abad pertengahan menuju ke abad modern. Dan filsafat liberalisme ini banyak dianggap sebagai semacam reaksi terhadap banyaknya atau munculnya otoritarianisme dan feodalisme pada masa lalu. Bagi para penganut liberalisme atau filsuf-filsuf pemikir liberalisme, negara atau dalam hal ini pemerintah itu harus melindungi hak-hak dasar warganya, seperti mengenai kebebasan warganya untuk berpikir, berkumpul, berbicara, dan memilih pemimpinnya. Dan dalam kehidupan komunitas atau bahkan kehidupan pribadi, itu pemerintah atau negara tidak boleh terlalu banyak ikut campur tangan, utamanya dalam kehidupan pribadi ya. Pemerintah hanya berfungsi menjaga kebebasan antar individu itu berlangsung dengan baik dan tertib. Nah, mari kita masuk ke dua pemikirnya dan kita akan membahasnya pelan-pelan secara singkat ya. Jadi ada tokoh pertama bernama John Locke. John Locke ini sudah saya buatkan video tersendiri sebelumnya teman-teman, silahkan dicek. John Locke ini lahir tahun 1632, meninggalnya 1704. Dia dikenal sebagai bapak liberalisme modern. Dia punya karya yang cukup tersohor dalam bidang filsafat politik ya, yang berjudul Two Treatises of Government. Two Treatises of Government ini kalau teman-teman baca, paling enggak itu ada 3 poin penting di situ. Locke menekankan
pertama ya, manusia itu punya hak yang memang alamiah gitu. Jadi bukan hak yang terberikan, tapi memang dia sejak lahir secara natural itu manusia punya hak yang alamiah. Hak apa? Hak untuk hidup, hak untuk bebas, memiliki kebebasan, dan hak atas properti. Nah, hak-hak alamiah ini tidak boleh dilanggar, karena kalau dilanggar maka itu artinya juga menentang hukum alam ya. Jadi saya ulangi lagi, menurut John Locke dalam bukunya Two Treatises of Government, itu memang manusia punya hak alamiah, hak untuk hidup atau hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak atas properti. Nah, lalu kan pertanyaannya, apa fungsi negara dan pemerintah? Menurut John Locke, menurut dia, pemerintah kemudian harus menjaga agar hak alamiah ini setiap individu itu tidak terganggu satu sama lain. Maka agar tidak terganggu sama lain, negara atau dalam hal ini pemerintah harus membangun sebuah kontrak sosial. Ya, jadi berjalannya pemerintahan itu karena ada kontrak sosial antara dia dan rakyatnya. Kontrak sosial ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah. Jika pemerintah melanggar hak-hak rakyat, hak-hak alamiah tadi ya, rakyat berhak untuk menggulingkan pemerintah. Jadi begini, hak menggulingkan negara atau hak menggulingkan pemerintah itu sebenarnya bukan hak alamiah dari rakyat, dari setiap individu, tetapi dia akan ada bila hak-hak alamiah individu ini dilanggar atau tidak dijaga, tidak dirawat oleh negara. Maka secara otomatis rakyat punya hak untuk menggulingkan pemerintah dan menggantinya dengan pemerintah yang lebih mampu bertanggung jawab pada kontrak sosial. Kemudian kita masuk ke pemikir yang kedua. Pemikir yang kedua ini bernama John Stuart Mill. Dia lahir tahun 1806 sampai 1873 ya, 1873. Jadi John Stuart Mill ini melanjutkan sebenarnya pemikiran John Locke. Dia kemudian menulis sebuah karya yang juga terkenal berjudul On Liberty. Nah, On Liberty ini Locke itu diperluas lagi pemikirannya oleh Mill. Mill menekankan bahwa selain ada hak alamiah manusia itu tadi dan adanya kontrak sosial, Mill lebih juga menekankan pentingnya penghargaan pada hak manusia yang secara alamiah itu bebas dalam berpikir dan bebas dalam berekspresi. Jadi kalau di Locke tadi adalah hak alamiahnya adalah hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Nah, maka John Stuart Mill itu menspesifikan adanya hak manusia yang alamiah juga untuk berpikir, berekspresi. Dan yang kedua, hak untuk memilih gaya hidup yang cocok atau sesuai atau yang diinginkan oleh individu, sepanjang tidak merugikan orang lain. Jadi setiap orang itu punya kebebasan untuk memilih gaya hidup dan selera hidup yang dia inginkan tanpa merugikan hak orang lain. Nah, selain itu John Stuart Mill ini juga terkenal dengan populer dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Utilitarianisme itu sudah kita bahas berkali-kali ya di bagian video sebelumnya. Jadi utilitarianisme itu adalah sebuah aliran pemikiran yang menempatkan konsep bahwasannya tindakan terbaik, ya, tindakan yang terbaik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Gitu ya. Saya ulangi ya. Utilitarianisme yang diprakarsai oleh John Stuart Mill ini itu
gagasannya adalah bahwa sebuah tindakan yang baik itu disebut baik bila dia menghasilkan manfaat atau kebahagiaan, keuntungan yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Nah, itu utilitarianisme. Nah, itulah dua pemikir liberalisme. Tetapi kalau mau kita sarikan, sebenarnya teman-teman, setidaknya saya menemukan 4 konsep utama dalam aliran filsafat liberalisme. 4 konsep utama itu ada dalam bidang hak asasi manusia, dalam bidang kebebasan manusia, mengenai pengaturan pemerintahan, ya, dan juga mengenai ekonominya, jenis ekonominya dalam liberalisme. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah konsep utama liberalisme dalam perkara hak asasi manusia. Jadi liberalisme itu percaya bahwa setiap individu memiliki hak-hak alamiah yang memang tidak bisa dicabut, yang tidak bisa dihapuskan, tidak bisa ditunda, tidak bisa ditanggalkan oleh kekuatan apapun termasuk negara dan pemerintah. Jadi hak-hak dasar itu sering juga dikenal dengan sebagai hak-hak asasi, ya, itu tidak bisa sehingga tidak boleh juga dicabut oleh pemerintah. Konsep pertama itu. Konsep yang kedua adalah mengenai kebebasan individu. Kebebasan individu, ya, bukan kebebasan banyak orang, kebebasan masyarakat, bukan. Individu, jadi orang per orang. Dalam liberalisme, kebebasan itu memang adalah inti dari pemikiran liberalisme. Itu kayak nyawanya liberalisme. Jadi kalau bicara liberalisme, dari kata liberal, ya, liberté, ya, berarti kebebasan, gitu. Nah, ada beberapa kebebasan yang sudah saya bahas sebelumnya, tapi paling penting adalah kebebasan individu untuk berbicara, kebebasan individu untuk memilih pemimpinnya, kebebasan individu untuk memilih dan meyakini agamanya, kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya, kebebasan individu untuk memilih gaya hidup dan seleranya, kebebasan individu untuk berkumpul dan berasosiasi, dan kebebasan-kebebasan lainnya. Itu konsep kedua mengenai kebebasan. Jadi ada hak asasi manusia, ada kebebasan individu. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan kekuasaan negara. Jadi dalam konsep liberalisme itu negara, dalam hal ini pemerintah atau aparatusnya, itu harus dibatasi oleh hukum agar tidak terbentuk sebuah tirani yang pasti, tirani itu pasti akan membatasi manusia dan kebebasannya. Ya, itu tentang konsep yang ketiga. Nah, konsep keempat menurut saya dalam liberalisme itu tentang ekonominya. Ekonominya lebih spesifik adalah ekonomi yang berbasiskan pada kompetisi dan pasar bebas. Sehingga nih liberalisme ini dekat sekali nih teman-teman dengan kapitalisme. Jadi banyak para pemikir liberalisme awal itu memang mendukung kapitalisme terang-terangan, ya, sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan individu dalam berinovasi dan dalam berdagang, dalam membangun perusahaan dan bisnisnya, gitu ya. Nah, saya katakan liberalisme awal, ya, para pemikir liberalisme awal, karena nanti pada perkembangannya liberalisme ini tidak melulu mengenai kapitalisme, ya, karena nanti ada kelompok lain lagi, yaitu kelompok sosialis liberal, di mana yang mereka pakai liberalisme tapi dalam bidang sosialisme, ya, di mana sosialisme itu sistem ekonomi tidak seliar itu, ya, tetap masih dibatasi oleh negara. Tapi pada awalnya liberalis awal itu memang sangat mendukung kapitalisme. Nah, sebenarnya kenapa kita masih ngomongin liberalisme hari ini, gitu ya? Ya memang hari ini semuanya liberal, ya. Ya, kita harus akui itu semuanya liberal. Tetapi memang harus diakui bahwa liberalisme itu sangat relevan untuk kita bicarakan, karena hampir semua negara demokratis di seluruh dunia itu menjadikan liberalisme sebagai landasan utamanya. Nah, contohnya
sebuah negara yang demokratis itu seperti apa ukurannya kalau bisa dibilang sebagai negara liberal? Ya dia bisa disebut sebagai negara liberal kalau kemudian dia menjalankan 3 hal dalam praktek kenegaraannya. Pertama, mengenai konstitusi dan hak asasi. Kan kita lihat banyak konstitusi negara modern hari ini didasarkan pada prinsip liberalisme seperti kebebasan berbicara, kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam beragama. Ini sudah pasti negara ini mendasarkan dirinya pada liberalisme. Entah itu liberalisme secara total atau liberalisme yang sudah dimodifikasi ya. Seperti di negara ini kan liberalisme bagi saya pikir itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan pendekatan sosialisme juga. Kemudian yang kedua adalah mengenai keadilan sosial. Jadi negara yang masih menjadikan poin keadilan sosial ini sebagai hal yang penting itu biasanya ini negara ini menggunakan sistem atau landasan pemikiran liberalis. Karena apa? Misalnya gini, sebut saja Korea Utara, dia bukan negara liberal. Apakah dia mendengungkan keadilan sosial? Apakah dia mendengungkan kesetaraan gender? Apakah dia mendengungkan perlindungan pada hak-hak minoritas dan penghapusan diskriminasi? Tentu tidak, karena dia bukan negara liberal. Maka negara liberal pasti akan punya setidaknya prinsip keadilan sosial mengenai kesetaraan gender, hak-hak minoritas, dan penghapusan diskriminasi. Kemudian yang ketiga, yang khas ya dari liberalisme itu mengenai pasar bebas. Tadi sudah saya bahas ya. Jadi pasar bebas yang memang didukung oleh liberalisme ini menjadi semacam mesin untuk pertumbuhan ekonomi di sebuah negara maupun pertumbuhan ekonomi secara global ya. Kalau kita bicara pasar bebas dalam arti global, dalam arti yang dunia gitu. Nah, tapi apakah liberalisme itu punya kelemahan? Itu jelas ya. Ada banyak kritik kepadanya, itu kan berarti bukti bahwa dia punya banyak kelemahan. Tapi setidaknya saya menemukan 3 kelemahan liberalisme. Liberalisme itu pada titik tertentu itu justru memperlebar kesenjangan sosial, persis seperti kapitalisme. Sekarang bayangkan ketika kita terlalu fokus pada kebebasan individu, ini kita justru malah mengabaikan ketimpangan sosial dan ekonomi. Contohnya begini, ketika kita membebaskan siapa saja boleh kok menjalankan gaya hidup yang mewah, boleh kok mencari uang dengan jalan apapun sepanjang itu masih dalam aturan main ekonomi, menumpuk modal, menguasai mesin-mesin produksi, memonopoli pasar, katakanlah seperti itu ya. Tetapi pada titik yang lain, orang-orang yang bebas ini kemudian tidak punya tuntutan untuk hidup bersama kan, dimana di sekitarnya banyak orang yang miskin, banyak orang yang kehilangan kemampuannya untuk mengakumulasikan harta misalnya, atau banyak orang yang tidak punya alat produksi sehingga dia harus selalu tergantung kepada pemilik modal. Yang miskin kemudian makin miskin, yang kaya kemudian makin kaya, karena kemudian tidak ada aturan yang jelas untuk saling peduli setidaknya. Nah, makanya kesenjangan itu kemudian akan semakin melebar karena semuanya dibebaskan liar, barbar. Konsepnya kemudian sedikit Darwinian ya, survival of the fittest, seolah-olah yang kuat, singa itu tidak pernah peduli kepada tikus gitu ya. Itu kelemahan yang pertama, sehingga banyak sekali kritik mengenai kesenjangan sosial yang diciptakan oleh liberalisme. Yang kedua mengenai egoisme individu atau egosentrisme. Beberapa pengkritik itu menganggap bahwa liberalisme terlalu over ya, menekankan pada kebebasan individu sehingga justru melemahkan potensi solidaritas sosial, di mana manusia memang sebagai individu secara alamiah dia punya hak kebebasan pribadi, tapi pada titik yang lain
manusia ini adalah sapiens ya, yang hidupnya kolektif, komunal, sehingga dia sering disebut juga sebagai makhluk yang sosial. Persoalannya kan kemudian ketika terlalu cenderung menitik beratkan pada satu titik individu, kemudian yang sosial ini terabaikan. Secara nggak langsung manusia tercerabut dari kealamiahannya sendiri kan, karena liberalisme. Muncullah egosentrisme. Nah, kemudian kritik atau pada liberalisme atau kelemahan liberalisme menurut saya yang ketiga adalah terkait dengan munculnya imperialisme yang terselubung. Harus diakui, kolonialisme, imperialisme pada awal-awal ya, sebelum Perang Dunia maupun setelah Perang Dunia Kedua, ini kan sangat kental ya dengan negara-negara yang menganut liberalisme, yang harusnya membebaskan manusia malah menjajah manusia. Karena dalam sejarahnya liberalisme memang dikaitkan erat sekali hubungannya dengan kolonialisme, yang seolah-olah membawa misi pembebasan atau misi kebebasan tapi ke negara lain. Contoh paling sederhananya adalah Amerika Serikat, mendukung kebebasan individu dengan jalan berperang di negara-negara yang dianggap tidak memberi kebebasan individu. Pada titik tertentu dia melakukan invasi kan. Nah, ini kan kelemahan ya. Maunya ke sana tapi kok akhirnya ke situ gitu. Nah, teman-teman, liberalisme memang memberikan dasar ya untuk munculnya penghargaan pada hak-hak yang hari ini kita nikmati. Tapi apakah liberalisme memang benar-benar cukup baik untuk menghadapi tantangan dunia modern hari ini, di mana kadang-kadang liberalisme menjadi sebuah aliran yang malah justru tertutup, yang seolah-olah tidak bisa menghargai atau menghormati pluralitas kebebasan negara-negara lain dalam mendefinisikan local wisdomnya gitu. Sebuah negara yang basisnya adalah local wisdomnya adalah kolektivitas, kemudian dianggap oleh para liberalis ini sebagai negara atau wilayah yang tidak beradab, yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia. Nah, ini kan justru liberalisme menjadi aliran yang tertutup, bukan yang juga menghargai pluralitas kebenaran itu sendiri. Nah, maka menurut teman-teman, apakah liberalisme memang masih apakah benar-benar cukup lah, pertanyaan saya, untuk menghadapi tantangan dunia modern hari ini? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kelas online atau video hari ini. Kita akan melanjutkan pada pembicaraan mengenai filsafat aliran lainnya pada video selanjutnya. Tetap berpikir kritis. Terima kasih.